Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses akreditasi rumah sakit dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit dan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 1130 Tahun 2022 tentang pedoman akreditasi rumah sakit. Pelaksanaan akreditasi rumah sakit merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh rumah sakit sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Sebagai pendahuluan, rumah sakit ini adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Proses peningkatan mutu di rumah sakit dilakukan secara internal dan eksternal. Proses peningkatan mutu secara internal artinya rumah sakit melakukan peningkatan mutu secara berkala, misalkan penetapan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi indikator mutu, serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Untuk peningkatan mutu eksternal merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, misalkan sertifikasi, misalkan adalah akreditasi rumah sakit. Jadi akreditasi rumah sakit adalah satu bentuk upaya peningkatan mutu secara eksternal. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Di dalam regulasi tahun 2022 ini yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 dan Keputusan Dirjen Yankes Nomor 1130, surveyor dikategori menjadi dua, yaitu surveyor manajemen rumah sakit dan surveyor pelayanan berpusat atau berfokus kepada pasien. Untuk manajemen rumah sakit, bab-babnya adalah bab tata kelola rumah sakit, manajemen fasilitas dan keselamatan, kualifikasi dan pendidikan staf, manajemen rekam medik dan informasi kesehatan, pencegahan dan pengendalian infeksi, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pendidikan dalam pelayanan kesehatan, dan program nasional atau Proknas. Untuk surveyor yang pelayanan berpusat kepada pasien ini mulai dari akses dan kontinuitas pelayanan, hak pasien, pengkajian pasien, pelayanan dan asuhan pasien, pelayanan anestesi dan bedah, pelayanan kefarmasian, kemudian komunikasi, edukasi, dan sasaran keselamatan pasien. Jadi surveyornya dikategorikan menjadi dua surveyor, yaitu surveyor manajemen dan surveyor yang berfokus pada pelayanan pasien. Dalam proses akreditasi, lembaga independen yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan tidak dapat menugaskan surveyor yang memiliki potensi konflik of interest atau konflik kepentingan. Misalkan surveyor pernah bekerja atau merupakan unsur dari rumah sakit itu. Yang kedua, misalkan surveyor punya hubungan saudara. Kemudian surveyor pernah melakukan survei akreditasi pada siklus sebelumnya, ini termasuk bagian dari konflik interest. Kemudian surveyor yang pernah melakukan bimbingan di rumah sakit secara mandiri, surveyor pernah konflik antar surveyor dengan rumah sakit, dan potensi konflik interest yang lain dengan rumah sakit yang bisa diajukan oleh rumah sakit. Jadi kewajiban lembaga independen itu untuk menugaskan surveyor yang tidak memiliki konflik of interest. Untuk pelaksanaan survei, jadi ini bisa dilakukan di rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Misalkan untuk rumah sakit umum kelas A, ini jumlah surveinya 1 hari untuk daring, 3 hari untuk luring, dan jumlah surveyornya itu 4. Untuk rumah sakit kelas B, 1 hari daring, 2 luring, kemudian jumlah surveyornya 3. Untuk rumah sakit kelas C dan D ini adalah 1 hari daring, kemudian 2 harinya luring, dengan jumlah surveyor itu adalah 2.
Nah, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan survei akreditasi. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini dipersyaratkan rumah sakit memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan terregistrasi di Kementerian Kesehatan melalui RS Online. Kemudian kepala direkturnya itu adalah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumasakitan. Ini bisa S1, seorang dokter atau dokter gigi yang S1 dengan disertai dengan pengalaman dan pelatihan pernah diikuti, atau direkturnya adalah dokter atau dokter gigi dengan S2 perumasakitan. Yang ketiga adalah memiliki izin pengelolaan limbah cair yang masih berlaku. Kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, ini perlu dilampirkan, yang mempunyai izin sebagai pengolah ataupun sebagai transporter limbah B3 yang masih berlaku. Bila rumah sakit memiliki insinerator, maka wajib disampaikan izin insineratornya. Kemudian yang kelima, seluruh tenaga medis memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang masih berlaku. Kemudian yang keenam, ini pemenuhan sarana dan prasarana di aspek minimal 60%. Dan yang terakhir ada rumah sakit berkewajiban meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam bentuk surat pernyataan. Jadi itu adalah kelengkapan-kelengkapan yang mesti disampaikan atau dipersiapkan dalam tahapan persiapan survei. Yang kedua, kita masuk pada tahapan pendaftaran. Jadi dalam proses pendaftaran ini rumah sakit mengajukan aplikasi survei dengan melalui akses elektronik kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi. Jadi langsung kepada websitenya. Kemudian di website tersebut rumah sakit itu kemudian melakukan pendaftaran dengan mengupload atau memberikan informasi yang diminta. Selanjutnya kemudian lembaga independen penyelenggara akreditasi akan memberikan narah hubung untuk kemudian berkoordinasi dengan rumah sakit untuk persiapan akreditasi, untuk mendapatkan data rumah sakit dan kemudian mendapatkan self-assessment standar akreditasi yang sudah dilakukan oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit pada waktu pendaftaran itu mesti harus sudah melakukan self-assessment standar akreditasi rumah sakit. Untuk self-assessment standar akreditasi rumah sakit bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah tahapan ketiga adalah kesepakatan. Jadi ada beberapa hal yang mesti harus digarisbawahi. Yang pertama, pengajuan survei itu minimal 3-6 bulan sebelum pelaksanaan survei. Jadi diharapkan rumah sakit itu mempersiapkan jauh-jauh hari, selambat-lambatnya itu adalah 3 bulan sebelum pelaksanaan survei. Kemudian setelah permohonan survei itu diterima, lembaga akreditasi itu akan melakukan verifikasi paling lambat 5 hari. Apakah bisa langsung dilakukan survei ataukah harus memenuhi persyaratan yang dirasa kurang oleh lembaga. Kemudian setelah 14 hari kerja, kemudian lembaga independen penyelenggara akreditasi membuat kesepakatan berupa kontrak tertulis dengan rumah sakit. Kemudian selanjutnya lembaga menetapkan nama survei dan menunjuk ketua tim survei. Dan dalam ketentuan yang terakhirnya itu adalah ketentuan ketua tim survei akan menghubungi penanggung jawab rumah sakit untuk kemudian mengkoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan survei akreditasi. Nah, kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu pelaksanaan. Paling lambat 1 minggu sebelum dilaksanakan survei, rumah sakit itu menyampaikan ke surveyornya berkaitan dengan beberapa kelengkapan. Dokumen yang disampaikan itu adalah struktur organisasi rumah sakit, daftar nama lengkap direksi, denah rumah sakit, daftar nama seluruh staf rumah sakit, kemudian daftar perizinan fasilitas kesehatan yang masih berlaku, daftar unit dan indikator mutu dari unit tersebut, kemudian indikator prioritas dari unit tersebut, kemudian daftar jadwal praktek dokter di rawat jalan ataupun jadwal on call, kemudian program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kemudian laporan kegiatan program PMKP. Ini laporan
laporan 3 bulan pertama itu bagi rumah sakit yang masih survei awal atau pertama kali survei, dan laporan 12 bulan apabila rumah sakit itu sudah pernah survei sebelumnya. Kemudian surat pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan baik provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang kelima adalah pelaporan dan keputusan hasil survei akreditasi. Laporan survei akreditasi yang dibuat oleh surveyor ini menggunakan format yang sudah diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi. Nah, laporan tersebut oleh surveyor dikirimkan lewat elektronik, email, atau aplikasi dari lembaga. Yang dilaporkan itu adalah yang pertama hasil penilaian yang diisi dengan format yang sudah diberikan, kemudian dinilai untuk masing-masing bab berupa capaiannya. Yang kedua adalah rekomendasi atas penilaian yang skornya kurang dari 10 dan data dan dokumen pendukung yang lainnya. Kemudian laporan dari tim surveyor yang berangkat itu setelah dikirimkan kepada aplikasi lembaga itu akan ditelaah dan dianalisa oleh tim penilai lembaga independen penyelenggara akreditasi. Tim independen ini yang kemudian memberikan rekomendasi dan status survei kepada ketua lembaga atau status kelulusannya. Kemudian setelah itu di status kelulusannya itu kemudian diajukan lembaga ke Kementerian Kesehatan untuk kemudian diterbitkan sertifikatnya. Rumah sakit wajib membuat perencanaan strategis atau rekomendasi yang disampaikan paling lambat 45 hari sejak sertifikat diterima. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama itu rumah sakit wajib mengisi formulir umpan balik selambat-lambatnya 7 hari setelah hasil akreditasi itu diterima. Kemudian apabila rumah sakit akan melakukan perbaikan status akreditasi, maka rumah sakit dapat mengajukan remedial. Ataukah rumah sakit berkeberatan terhadap status akreditasi, ini rumah sakit dapat mengajukan banding kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah penghentian survei. Jadi survei akreditasi akan dihentikan apabila rumah sakit menyampaikan dokumen yang tidak sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan atau melakukan pemalsuan atau tidak memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat antara lembaga dan rumah sakit. Kemudian bila dilakukan penghentian survei, lembaga independen penyelenggara akreditasi menyampaikan penghentian survei kepada Kementerian Kesehatan disertai dengan alasan yang ditembuskan kepada rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian Kementerian Kesehatan itu akan menganalisa dan menindaklanjuti laporan dan kemudian melakukan mediasi agar pelaksanaan akreditasi dapat tetap dilanjutkan. Kemudian yang kita highlight yang kedua adalah mekanisme remedial. Jadi proses pengajuan remedial dapat dilakukan dalam waktu 3 sampai dengan 6 bulan setelah penetapan kelulusan. Remedial dilakukan terhadap bab yang pemenuhan standarnya itu antara 60 sampai dengan 79%. Kemudian mekanisme banding. Rumah sakit dapat melakukan banding kepada lembaga apabila berkeberatan dengan hasil penilaian survei. Ini paling lambat 14 hari setelah penetapan kelulusan. Pengajuan banding ini nanti akan ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan. Tentang kelulusan untuk akreditasi, jadi kelulusan akreditasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah paripurna, bila seluruh bab itu mendapatkan nilai 80%. Kemudian utama, ini apabila 12 sampai dengan 15 bab mendapatkan nilai 80%, dan bab SKP mendapatkan nilai minimal 80% bagi rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan. Atau kriteria yang kedua adalah 12 sampai 14 bab mendapatkan nilai minimal 80% dan bab SKP mendapatkan nilai minimal 80% bagi rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan. Kemudian untuk hasil akreditasi kelulusan madya ini apabila 8 sampai dengan 11 bab mendapatkan nilai minimal 80% dan nilai SKP minimal 70%. Kemudian tidak terakreditasi apabila kurang dari 8 bab mendapatkan minimal 80% dan bab SKP mendapatkan kurang dari 80%. Yang harus hati-hati di sini ini adalah bab SKP. Karena di dalam kelulusan akreditasi ini, bab SKP ini
diharuskan mendapatkan nilai 80%. Gitu. Jadi ini yang mesti harus dipersiapkan rumah sakit untuk memberikan prioritas pada bab SKP agar proses nilai dari SKP ini dapat maksimal. Untuk jadwal survei terbagi menjadi dua, yaitu jadwal daring dan jadwal luring. Jadwal daring ini 1 hari. Kalau jadwal luring ini ditentukan dengan klasifikasi rumah sakitnya. Untuk daring dapat dilaksanakan H-3 sampai dengan H-4 sebelum survei luring. Di survei daring ini nanti proses surveinya perkenalan dari rumah sakit dan tim surveyor secara daring. Kemudian tim surveyor membacakan kode etik surveyor, kemudian tim surveyor menjelaskan agenda proses survei secara lengkap. Kemudian surveyor melakukan telusur dokumen secara daring. Jadi waktu daringnya 1 hari dan dilaksanakan sebelum proses luring. Tujuan dari acara telah dokumen ini adalah untuk meneliti standar yang mengharuskan ada dokumen dan regulasi. Nah, dokumen dan regulasi ini sebelumnya ini telah diupload di dalam sistem informasi lembaga penyelenggara akreditasi, dan sesi daring ini adalah untuk mengajukan klarifikasi bila ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi. Nah, untuk acara luring sendiri, ini adalah contoh acara pelaksanaan survei luring untuk waktu 3 hari survei dengan 4 orang surveyor. Jadi hari pertama surveyor berkumpul di ruang pertemuan dan melakukan pertemuan dengan manajemen rumah sakit. Kemudian kegiatannya adalah kegiatan pembukaan survei. Setelah kegiatan pembukaan survei, direktur membuat presentasi program PMKP rumah sakit. Jadi yang pertama disampaikan adalah program PMKP rumah sakit. Rumah sakit juga bisa menambahkan agenda yang lain, misalkan profil rumah sakit ataupun capaian kinerja rumah sakit, itu dipersilahkan. Yang diwajibkan itu adalah program PMKP rumah sakit. Setelah presentasi kemudian dilanjutkan kegiatan telusur pasien dan telusur individu, kemudian kegiatan pemeriksaan fasilitas. Nah, proses kegiatan-kegiatan ini yang akan diatur oleh internal tim survei yang berangkat. Jadi siapa yang melakukan telusur dan siapa yang melakukan pemeriksaan fasilitas. Jadi pemeriksaan fasilitas ini dilakukan sebagai kegiatan pada hari pertama. Kemudian lanjutkan isoma, dan kemudian pada paruh kedua itu melakukan wawancara pimpinan. Wawancara pimpinan ini seluruh surveyor itu kemudian berkumpul untuk melakukan wawancara pimpinan. Setelah wawancara pimpinan selesai, kemudian dilanjutkan telusur dan pemeriksaan fasilitas yang belum selesai. Kemudian sore hari dilakukan pertemuan antara surveyor dan koordinator akreditasi rumah sakit atau ketua tim akreditasi rumah sakit. Dan kemudian acara survei hari pertama telah selesai. Setelah itu kemudian surveyor melakukan rapat internal di antara mereka untuk merencanakan agenda hari berikutnya dan koordinasi hasil survei hari ini. Kemudian masuk hari kedua, surveyor kemudian melakukan pembagian untuk melakukan telusur sistem pengelolaan obat, telusur sistem PPI, telusur individual, dan telusur PMKP. Kemudian melanjutkan telusur sistem supply chain atau supply rantai persediaan, kemudian melanjutkan telusur manajemen fasilitas dan telusur yang lainnya. Kemudian pada paruh kedua, hari kedua, itu kemudian melakukan telaah rekam medis dan melanjutkan kegiatan proses telusur. Kemudian sore hari sebelum selesai, ini melakukan kualifikasi staf dan sesi edukasi kepada staf, kemudian kegiatan telusur pasien individu apabila itu belum selesai. Kemudian sore hari dilanjutkan pertemuan surveyor dengan koordinator akreditasi atau tim akreditasi rumah sakit. Kemudian acara hari kedua selesai, kemudian malam hari surveyor kemudian melakukan pertemuan tim surveyor. Pada hari ketiga atau hari terakhir, ini ada kegiatan briefing harian, kemudian melanjutkan telusur yang belum selesai, kemudian siang kemudian dilakukan pertemuan tim surveyor internal sebelum kemudian menyampaikan laporan sementara
surveyor dan exit conference. Jadi itu adalah beberapa hal yang ada di dalam keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 1130 tahun 2022. Jadi kesimpulannya memang ada perbedaan dari pedoman di pelatihan surveyor dan regulasi hari ini itu kemudian menjadikan dasar untuk kemudian proses pelaksanaan penilaian akreditasi yang akan dilakukan oleh rumah sakit. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi rumah sakit sudah dikeluarkan dan rumah sakit mulai mempersiapkan akreditasinya dan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya.